Assalamualaikum. Dona, apakah bisa kita mulai aja? Kayaknya udah cukup ramai ya. Iya, Bu. Oh, kirain Dona mau bukanya, enggak ya? Oh iya, bentar, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kirain Dona mau say hello gitu sama Warahmatullahi peserta. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam Zoom meeting kita hari ini dengan materi lanjutan dari Ibu Agustina, yaitu lanjutan penyusunan karya tulis ilmiah pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ibu Agustina kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik teman-teman, ini sudah hari keberapa ya? Hari keempat ya? Hari kelima ya? Hari keempat ya, hari Kamis. Nah, sudah hari keempat, berarti tinggal hari Jumat dan hari Sabtu ya. Mudah-mudahan masih on semua baterainya Bapak dan Ibu ya untuk mengikuti pelatihan kita. Gimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Oke. Kayaknya banyak yang lemes-lemes ya. Iya, faktor puasa nih kayaknya lemes-lemes ya. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun lemas tapi tetap tidak mengurangi semangat kita ya untuk mengikuti pelatihan ini. Baik teman-teman, kita ini ada ini juga ya nanti ya, ada sesi RTL juga ya, dan mungkin itu nanti akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini juga pada sesi sore lah, siang menjelang sore nanti saya juga akan sampaikan supaya teman-teman bisa persiapkan lebih awal RTL-nya ya. Nanti akan ada penjelasan khusus tentang RTL itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali, alhamdulillah dalam keadaan sehat, walaupun lumayan capek ya, karena walaupun puasa aktivitas kita tetap padat, tetap banyak, tapi mudah-mudahan menjadi amal ibadah juga ya di bulan puasa ini. Dan iya dong ya, karena amal ibadah itu kan bukan cuman sholat dan ngaji ya Bapak dan Ibu ya, kita belajar pun juga merupakan salah satu bagian dari amal soleh yang insya Allah dicatat oleh pencatatnya ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya mau ini dulu deh, mau brainstorming dulu aja ya, mau brainstormingnya itu pakai chat aja ya. Jadi pakai chat aja. Bapak dan Ibu silahkan tuliskan satu kalimat saja ya, satu kalimat saja, nggak usah panjang-panjang. Kira-kira apa yang Bapak dan Ibu ingat, informasi apa yang Bapak dan Ibu ingat tentang apa yang sudah kita bahas, mulai dari pertemuan pertama sampai kemarin. Nah, satu kalimat saja, tidak usah panjang-panjang, biar berbagi dengan yang lain, Bapak dan Ibu ya. Silahkan cukup diketik saja di kolom chat sekarang. Ya, kenapa Pak? Ada apa dengan judul? Pak Nazori?
Bukan satu kata, Pak, satu kalimat maksud saya, Pak, ya. Silakan yang belum mengetik, silakan diketik satu kalimat saja, tidak usah panjang-panjang. Apa kira-kira yang Bapak dan Ibu ingat tentang informasi, hal baru yang diperoleh pada kesempatan pelatihan ini dari hari pertama sampai kemarin ya? Oke, baik. Kata Pak Wendy mempelajari cara penyusunan KTI, yaitu judulnya Pak ya. Kemudian Pak Randa mencari topik, cari permasalahan dan menulis karya ilmiah, sistematika penulisan KTI. Baik. Ada lagi yang belum menulis, silahkan. KTI itu menyenangkan, kata Ibu Lili ya. Ibu Lili ya, betul ya, Ibu Li Chandra. Ada lagi? Silahkan menuliskannya, Bapak dan Ibu. Pemilihan judul, diutamakan hal yang menjadi trending topik atau up to date dan memiliki nilai manfaat. Oh iya, betul sekali Bu Dharma ya. Kemudian belajar cara mengutip dari jurnal lain, kata Bu Yosa. Oke, kemudian menyusun karya ilmiah harus sesuai fakta dan ilmiah. KTI adalah tulisan ilmiah yang memenuhi sistematika tertentu yang terdiri atas pendahuluan, isi, kesimpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Kunci utama memulai menulis adalah mencari masalah. Oke, kemudian dalam menyusun KTI perlu ditentukan dulu tema apa yang akan dipilih. Tema harus menarik, urgent, dan viral. Oke, happening hits ya. Mencari penyelesaian kendala pembelajaran di kelas. Cara mencari daftar pustaka. Oke, baiklah. Ada lagi teman-teman yang belum menulis? Ada lagi yang belum menulis? Silakan menulis, Bapak dan Ibu. Habis ya? Nggak ada lagi yang mau menuliskannya? Oke. Kalau nggak ada, saya gantian yang tanya, Bapak dan Ibu tulis jawabannya di kolom komentar. Ya. Jadi silahkan dengarkan baik-baik pertanyaannya, kita review kembali ya, kita review kembali. Nanti Bapak dan Ibu silahkan tuliskan jawabannya di kolom chat lagi, seperti ini ya. Oke, siap Bapak dan Ibu? Siap ya? Oke. Karya ilmiah itu harus, ya, karya ilmiah itu harus logis Bapak dan Ibu ya. Logis dan sistematis. Apa sih maksudnya sistematis? Silahkan ditulis di kolom chat. Karya ilmiah itu harus ditulis dengan logis dan sistematis. Maksud sistematis itu apa ya? Oke, sudah ada yang menjawab? Ibu Leni ya, sesuai dengan langkah-langkah. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau menjawab yang berbeda? Sistem artinya urut. Oke, sesuai dengan kaidah penulisan KTI, dibuat sesuai kerangka KTI, urut dan prosedural. Sistematis yaitu berurutan sesuai prosedur yang berlaku. Oke. Baik, ada lagi? Berurutan. Ya. Baik. Nah, betul semua jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Bapak dan Ibu ya. Pertanyaan nomor 2, silakan ditulis jawabannya.
penulisan KTI itu Bapak dan Ibu apakah harus dari hasil penelitian? Jawab iya atau tidak. Kalau tidak, berarti selain hasil penelitian kita bisa menulis tentang apa lagi? Nah, silahkan ditulis jawabannya ya. Apakah penulisan KTI itu harus merupakan hasil penelitian? Iya atau tidak? Kalau iya, ya sudah. Kalau tidak, jelaskan kalau bukan hasil penelitian, kira-kira dalam bentuk apa lagi? Oke, sudah banyak jawaban ya. Tidak, bisa juga literatur review, kata Ibu Nova ya. Kata Pak Wendy juga bisa mengkaji penelitian yang sudah ada. Kata Ibu Linda dengan studi literatur, oke, kajian literatur bisa studi pustaka, bisa dengan kajian literatur dan jurnal orang lain. Iya, jawabannya hampir sama semua ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ya nggak apa-apa Bu Krisma ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu. Jawab dengan ringkas saja ya. Biasanya dalam pendahuluan itu kan ada judul, ada nama penulis ya. Kemudian ada abstrak dan ada keyword atau kata kunci. Kata kunci itu pada umumnya berapa sih jumlah katanya Bapak dan Ibu? Biasanya ya, biasanya berapa jumlah kata pada kata kunci? Keyword ya, keyword. Keyword itu ada dalam bagian awal KTI kita ya, setelah abstrak. Wih, Pak Bambang banyak banget 17 kata, Pak. Keyword, Pak, bukan judul, keyword. Ya. Ya, biasanya 3 atau maksimal 5 ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi keyword itu jangan terlalu banyak. Tetapi kalau variabelnya banyak, ya nggak apa-apa keywordnya banyak ya. Misalnya dia punya 5 variabel. Semua variabel itu dijadikan keyword. That's okay, nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Ya, betul kata Pak Rezeki ya, umumnya berkisar antara 3 sampai 5 kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Betul ya? Oke, semuanya betul Bapak dan Ibu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya kemana biasanya sasaran untuk tulisan karya tulis ilmiah populer? Silahkan ditulis di kolom chat. Kemana biasanya media yang kita gunakan ya untuk mengirimkan karya tulis ilmiah populer? Oke. Koran, majalah, jurnal. Baik. Masyarakat umum, institusi pendidikan. Ya, tapi kalau institusi pendidikan biasanya lebih ke bahasa formal ya. Karya tulis ilmiah ya, bukan karya tulis ilmiah populer. Jadi populer itu Bapak dan Ibu peruntukannya itu lebih umum daripada karya ilmiah biasa. Kalau karya ilmiah biasa topiknya ilmiah, bahasanya ilmiah. Tapi kalau karya tulis ilmiah populer, topiknya bisa jadi ilmiah, tapi bahasanya ditulis dengan bahasa populer. Jadi menghindari bahasa-bahasa teknis yang terlalu sulit, ya, menghindari istilah-istilah yang tidak bisa dimengerti masyarakat biasa. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari karya tulis ilmiah populer. Biasanya kita sasarnya kalau nggak ke majalah, ke koran, ke jurnal juga boleh sebetulnya, tapi jurnal tertentu ya, jurnal-jurnal yang memang jurnal ilmiah gitu ya. Ada juga website dan ada juga e-magazine ya, majalah-majalah online. Nah, itu bisa menjadi tempat kita mengirimkan karya tulis ilmiah populer ya. Oke, next ya, pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu. KTI itu biasanya ya, biasanya KTI itu penulisannya menggunakan
font apa, size apa? Pada umumnya ya, pada umumnya, walaupun tidak mutlak ya Bapak dan Ibu ya. Yang namanya font itu kan tidak mutlak harus font 1 gitu, tetapi pada umumnya kita menggunakan font apa, size berapa Bapak dan Ibu. Pada isi KTI ya. Isi KTI-nya ya. Oke. Banyak yang sama jawabannya ya. Oke. Nah, kalau spasinya gimana nih? Times New Roman atau Arial dengan ukuran font 12, walaupun tidak mutlak ya. Ada beberapa jurnal yang dia tidak pakai Times New Roman, tapi dia pakai Calibri, ada ya, ada juga. Kemudian ada juga yang memakai font-font lain gitu selain Times New Roman. Tetapi pada umumnya itu menggunakan, oh sebentar kok, baterainya low ya. Oh enggak ini ya berarti. Masuk ya berarti. Bentar. Login. Tetapi pada umumnya Bapak dan Ibu jurnal itu menggunakan menggunakan Times New Roman 12 ya. Kalau untuk isi, bagian isi ya. Tetapi kalau untuk judul kan biasanya Times New Roman 14 ya. Kalau spasi pada bagian bodinya itu 1,5, tapi untuk tertentu, untuk dulu ya. Sebentar saya ambil. Oh, udah ya. Tetapi pada bagian tertentu seperti abstrak itu 1 spasi, atau tabel itu juga 1 spasi, Bapak dan Ibu ya. Atau kutipan langsung itu juga 1 spasi, hurufnya dikecilkan jadi 10. Tetapi kalau bagian bodinya itu 1,5 spasi ya. Tapi tergantung Bapak dan Ibu. Ada yang 1,5 spasi penulisan, tapi pada saat masuk ke template dia sudah 1 spasi. Dijadikan 2 kolom. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi tergantung. Ada kalau sudah masuk template jurnal biasanya dia jadikan 1 spasi 2 kolom ya, dalam bentuk 2 kolom. Lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian apa saja yang perlu kita masukkan dalam metode penelitian Bapak dan Ibu? Apa saja? Ya betul kata Bu Yuniarti ya, tergantung dari ketentuan di mana kita mempublis KTI kita. Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu kita masukkan dalam metode penelitian pada KTI kita? Metode penelitian, bagian bab 2 atau bab 3 ya, tergantung dari template-nya. Tapi apa sih isinya kalau metode penelitian itu Bapak dan Ibu? Nah, sudah dijawab sama Bu Nova. Ada metode penelitian, subjek, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Ada juga waktu penelitian. Oke, kemudian ada Ibu Leni, metode cara pengambilan data, sampel. Ya, itu semuanya masuk ke dalam metodologi penelitian ya. Ada lagi? Teknik pengambilan data, teknik analisis data. Oke. Ibu Krisma, cara pengambilan data, subjek penulisan, ya ada banyak ya yang perlu kita masukkan ya. Pada umumnya pertama betul, jenis penelitian atau pendekatan penelitian. Kedua, metode penelitian. Ketiga, teknik sampling, ya, teknik mengambil sampel. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Kemudian teknik mengumpulkan data. Mungkin di situ nanti dibagi lagi menjadi instrumen penelitian ya, kemudian ada lagi teknik analisis data ya Bapak dan Ibu, itu semuanya perlu dimasukkan dalam metode penelitian ya, termasuk ya subjek penelitian juga itu masuk dalam metode penelitian ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Oke. Kemarin sudah kita bahas belum ya? Bagaimana tahap-tahap menulis KTI atau mempersiapkan penulisan KTI
Apa yang harus kita lakukan dulu? Langkah penulisan KTI sebelum menulis. Nah, sebelum menulis kita harus ngapain dulu? Judul, masalah, oke. Ada lagi? Tema, topik, judul, oke. Ada lagi? Tema, judul, masalah. Baik, ya. Jadi pertama Bapak dan Ibu kita menentukan tema, topik, dan melahirkan judul ya dari situ ya. Kemudian di dalamnya juga kita perlu merumuskan masalah. Kemudian yang kedua kita mencari bahannya. Itu yang sudah Bapak dan Ibu lakukan pada sesi dengan Pak Firman yang mencari bahan dan data. Kemudian ketiga kita membuat outline Bapak dan Ibu. Yang itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Oke, bisa dengan siklus topik mencari data atau buat outline. Oke, good ya. Tema, topik, rumusan masalah. Oke Bapak dan Ibu, bagus ya. Terus pertanyaan terakhir, judul itu sebaiknya berapa kata Bapak dan Ibu? Judul KTI. Ada minimal nggak? Ya. Tapi kemarin kita ketemu ya, ada salah satu judul KTI yang dia cuma satu kata, ya nggak sih? Pernah, saya kasih lihat nggak itu? Dan ternyata dia jurnal Scopus ya. Jadi ada artikel yang cuman dia tentang apa gitu, tentang pajak apa aja. Jadi judulnya tuh cuma satu kata itu aja. Ada juga satu artikel yang judulnya itu cuman variabelnya aja. Jadi ada 3 kata itu mencerminkan 3 variabel. Ya, text on name itu ya. Jadi sebetulnya judul itu bisa dibuat sesingkat mungkin, tapi juga bisa dibuat komprehensif ya sampai 15 kata lah ya, 14-15 kata is okay lah ya. Tapi kalau terlalu panjang coba kita ringkas gitu ya judulnya supaya tidak terlalu panjang banget karena judul yang panjang itu tidak menarik Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak ya? Apakah saran itu wajib ada? Nah, itu. Apakah wajib ada saran dalam sebuah KTI, Bapak dan Ibu? Assalamualaikum. Iya, siapa? Nah, kita jawab ya. Apa tadi jawabannya ya? Apakah harus ada saran nggak dalam KTI itu ya? Tidak, sebaiknya ada. Oke. Tidak wajib. Oke. Iya. Jika kita membuat skripsi dan menjadikan KTI, apakah boleh judulnya dibuat lebih sederhana? Oh, ini pertanyaan ya, Bu ya. Jika kita membuat skripsi dan menjadikan KTI, jadi menjadikan skripsi kita sebagai sebuah KTI ya. Apakah boleh judulnya dibuat lebih sederhana dengan tidak mengubah maksud dan judul? Jawabannya boleh ya. Bapak dan Ibu, ada banyak sekali skripsi, tesis, disertasi itu dibikinkan dalam bentuk KTI-nya ya. Dan biasanya memang ada perubahan-perubahan. Kalau dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi, dia kan lengkap sekali, datanya juga kita paparkan secara lengkap. Tetapi kalau dalam bentuk KTI, biasanya cuma highlight saja. Karena KTI itu kan lebih pendek, ya Bapak dan Ibu ya. Apalagi kalau KTI-nya bentuk artikel, tentu saja itu lebih pendek. Jadi,
boleh, misalnya skripsi kita itu punya 4 variabel, kita pecah jadi 2 artikel, boleh seperti itu. Atau kita masukkan 4 artikelnya tapi dibuat paparannya lebih sederhana, boleh juga Bapak dan Ibu ya. Jadi intinya adalah penelitian itu bisa dibahas, dibuat dalam bentuk artikel, tapi artikelnya tuh bukan skripsi kita secara utuh ya. Nah, bisa seperti itu Bapak dan Ibu ya. Bisa juga sih dibikin secara utuh, tetapi tentu saja paparannya harus lebih singkat, harus lebih sederhana. Ya. Kemudian apalagi jawabannya ini ya? Tidak wajib, cukup disimpulan. Nah, sebaiknya ada. Kemudian tidak wajib. Nah, jadi Bapak dan Ibu, simpulan itu wajib, tapi saran tidak wajib. Ya. Dan itu pun saran itu tidak harus berupa saran Bapak dan Ibu, boleh juga berupa rekomendasi. Dan rekomendasi pun tidak wajib ya. Jadi ada beberapa jurnal yang memang dia tidak mewajibkan ada saran dan rekomendasi, tetapi tetap ada simpulan ya, tetap ada conclusion. Tapi kalaupun misalnya dalam template-nya itu dituliskan ada saran atau ada masukan, ya kita ikuti saja, kita bikinlah rekomendasi dan masukan yang relevan, begitu ya. Jadi betul jawabannya, sebaiknya ada tapi tidak wajib. Kalau memang diperlukan kita boleh memberikan saran, tapi kalau cukup disimpulkan ya cukup kesimpulannya saja. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Pinter-pinter nih ya anak-anak Bu Dona ini nih ya. Bisa menjawab dengan baik semua ya tentang penulisan KTI. Nah, kemudian tentang daftar pustaka. Boleh nggak kita kutip tulisan atau kita sebut tulisan tapi tidak dimuat dalam daftar pustaka? Jawabannya iya apa tidak? Boleh atau tidak? Boleh nggak kita kutip tapi tidak ada di daftar pustaka? Boleh nggak Bapak dan Ibu? Tidak. Oke, gampang ya. Saya balik nih pertanyaannya, saya balik. Boleh nggak tidak kita kutip tapi ada di daftar pustaka? Karena kita jadikan bahan bacaan. Nah, kebalikannya ya. Misalnya kita baca nih, kita baca sebuah regulasi. Iya ini. Ya, kita baca sebuah regulasi tapi itu nggak kita kutip Bapak dan Ibu. Kita cuma jadikan bahan bacaan aja. Terus kita masukin ke daftar pustaka. Boleh nggak? Ya, ada perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ada yang bilang boleh kayaknya. Ayo, silakan lagi berpendapat. Nggak apa-apa ya. Namanya kita diskusi itu nggak mesti harus sama, harus betul terus, enggak ya. Tapi kan ya, jadi banyak yang bilang tidak ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, mungkin tidak kata Pak Satria ya. Oke. Diperkirakan tidak gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi penulisan daftar pustaka itu aturannya begini ya. Jadi siapapun yang kita kutip itu ada di daftar pustaka. Gitu ya. Dan siapapun yang tidak kita kutip jangan dimasukkan ke daftar pustaka. Itu ya aturannya begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun kita mau, karena itu namanya daftar pustaka bukan daftar bacaan. Kecuali misalnya kita bikin buku, belakangnya kita tulis daftar bacaan. Nah, boleh kita masukkan bacaan-bacaan kita yang tidak kita kutip, boleh. Gunanya buat apa? Biar para pembaca tahu buku-buku yang kita baca dan bisa merujuk ke sana untuk informasi yang lebih lanjut. Begitu ya, itu namanya daftar bacaan. Tetapi kalau daftar pustaka, ya daftar pustaka itu memang harus kita jadikan kutipan. Nah, jadi khusus yang kita kutip saja, baru kita masukkan ke daftar pustaka. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berapa tahun sih maksimal kebaruan ya? Kebaruan kutipan yang kita kutip dalam literatur kita.
atau kajian pustaka itu maksimal berapa tahun sih Bapak dan Ibu? Berapa tahun terakhir maksudnya? Ya. Kecuali buku babon. Ya. Oke. Bapak dan Ibu tuh walaupun ngantuk-ngantuk pas puasa berarti nyimak ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu Harus itu, untuk Bu. kenapa? Harus disimak. Iya, berarti maksud saya kalau berarti kan pertanyaan-pertanyaan saya tuh bisa dijawab berarti Bapak dan Ibu tuh nyimak walaupun ngantuk-ngantuk ya bulan puasa Kan ya. sambil nulis, Bu. Betul sambil dicatat ya Bu ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jadi gini, kalau untuk daftar pustaka terutama jurnal ya. Jurnal itu kan primer, sumber primer ya. Jadi lebih utama dari buku sebetulnya. Jadi jurnal primer itu kebaruannya disarankan 5 tahun terakhir. Kalaupun misalnya ada yang di atas 5 tahun terakhir itu jangan lebih dari 20%. Misalnya, oh ada nih beberapa jurnal yang dia sudah cukup lama, 7 tahun yang lalu, tapi sepertinya bagus dan dia jurnalnya ini tidak ada yang baru lagi. Maksudnya tuh tidak ada penelitian serupa yang lebih baru. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Tetapi jangan lebih dari 20%. Nah, berarti 80%-nya itu kalau bisa 5 tahun. Jadi maksimal 10 tahun ya kalau untuk jurnal ya. Termasuk kalau buku Bapak dan Ibu, kalau buku tergantung bukunya ya. Kalau misalnya buku-buku yang memang dijadikan rujukan, buku besar ya, buku babon yang tahun-tahun baru yang kemarin sudah saya bahas ya, kalau penelitian ada bukunya Pak Sugiono, bukunya Bu Ari Kunto. Nah, itu kan termasuk buku-buku legend lah ya. Dan itu kan terbitan lama Bapak dan Ibu ya, nggak apa-apa misalnya Bapak dan Ibu masih tetap pakai itu walaupun lebih dari 10 tahun sudah dicetaknya ya. Termasuk buku kalau dari metodologi penelitian luar itu kan ada bukunya Creswell, itu kan juga sudah buku lama. Buku Huberman itu juga buku lama. Ada banyak sekali Bapak dan Ibu ya buku-buku lama tentang pendidikan ya, tentang pedagogi gitu yang bisa kita rujuk walaupun dia lebih dari 10 tahun. Tetapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau rata-rata sudah baru, nah biasanya itu jadi penilaian tuh bahwa tulisan Bapak Ibu itu bagus tulisannya ya, mengutip jurnal-jurnal yang terbaru lah ya, 5 tahun sampai 10 tahun terakhir. Kemudian terakhir deh pertanyaannya itu terakhir Bapak dan Ibu. Pertanyaannya tentang ini apa namanya? Tapi belum kita bahas ya, tapi mungkin ada yang tahu kali ya. Ada beberapa jenis sitasi ya. Apa udah ada yang tahu belum? Cara mengutip. Belum ya, belum belajar ya itu ya. Cara mengutip gimana ya? Oke, pertanyaan Bu. Oh, ada pertanyaan dari Bu Leni. Sekarang untuk kutipan masih menggunakan dari tahun terbaru ke lama atau gimana? Oh, di daftar pustaka ya, Bu ya? Maksud Bu Leni di daftar pustaka ya? Maksudnya yang kayak misalkan kita di landasan teori itu atau kajian pustaka, biasanya kan kita ngutip yang namanya misalkan ada pendapat-pendapat seperti itu, atau misalkan yang ya itu dari yang terbaru ke lama atau gimana sekarang ini? Oh, ya. Kayak Maksudnya ada misalkan beberapa kita ngutip penelitian gitu ya? Iya, iya. Oh iya. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang mirip, tetapi dia dari tahun yang ada yang lama, ada yang baru gitu ya, Bu ya? Betul, Bu. Nah, ya, jadi memang kita utamakan kita kutip yang baru-baru dulu, Bu. Ya, yang baru-baru dulu. Kalaupun misalnya kita merasa perlu untuk memasukkan yang lama, itu untuk support saja ya. Supporting saja, supporting yang baru-baru ini. Jadi nggak apa-apa kita masukkan yang lama, tetapi itu hanya untuk support data-data yang terbaru saja ya. Jadi kutipan-kutipannya ya betul kata Ibu, kita dahulukan yang terbaru ke lama, Bu. Ya, jadi bukan lama ke terbaru ya,
tapi terbaru ke lama. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak dan Ibu buat semuanya pakai reaction. Nah, pakai reaction ini ya. Luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, udah 32 orang. Berarti sudah banyak yang hadir ya. Bapak dan Ibu, kita akan sebentar melihat apa yang perlu kita. Kemarin Bapak dan Ibu kan sudah ini ya. Sudah mengembangkan tema, topik, dan judul, betul ya? Betul kan? Kemudian Betul, Bu. Bapak dan Ibu sudah membuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, betul ya? Betul nggak? Betul Belum, Bu, ya? latar belakang. Oh, rumusan masalah aja ya, Pak? Iya. Rumusan masalah sudah ya? Oke, nah sekarang kita melihat apa sih langkah menulis yang lainnya ya, yang bisa kita lakukan setelah kita memiliki judul dan nah ini ya. Tadi sudah ada yang jawab tuh, kan udah ada pertanyaan dari saya ya. Bagaimana sih langkah-langkah sederhana dalam menulis KTI, Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, jadi dalam menulis KTI itu biasanya hal yang paling sulit itu memulai dan menyelesaikan, ya Bapak dan Ibu. Memulai karena kita kadang-kadang nggak punya ide. Nah, menyelesaikan karena menyelesaikan itu memang bagian yang paling sulit ya. Ada kok kayaknya mentok ya, nggak selesai deh. Ada pengalaman saya tuh ada beberapa tulisan saya juga sampai sekarang tuh bertahun-tahun nggak selesai dan akhirnya memang nggak jadi tulisan Bapak dan Ibu ya karena memang menyelesaikan itu butuh ini ya, butuh keseriusan ya, butuh keseriusan dan ini kenapa ya kok lobet terus? Bentar ya. Padahal sudah goyang kayaknya ya. Ini kalau baterai goyang diapain Bapak dan Ibu? Apakah harus Angka. diapain Pak? Dikencengin, Bu. Nah itu dikencenginnya pakai apa nih Pak? Kayaknya kendor dia Pak. Kayaknya dia kendor ya, jadi dia kok nggak ditekan gitu. Kalau ditekan dianya masuk. Kalau nggak ditekan dianya Agak ditarik dikit, Bu. agak ditarik dikit. Oh, justru nggak masuk Pak kalau ditarik dikit. Ada bahasa Indonesia di Bentar ya. Jagal klik Mbak nyembunyi. Kalau jagal. Dia harus didorong deh. Bentar ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Sudah. Dilepas aja Bu baterainya Bu sambil ngecas. Enggak, ini memang ngecas. Enggak, Dilepas. baterainya dilepas. Bisa kali. Memang bisa ya? Iya. Bentar ya. Kan ini sayang baterai juga kalau sambil digunakan. Tapi baterainya ini Bu. Oh, maksud Ibu diiniin aja ya, pakai dicolok aja gitu. Iya, baterainya nggak usah dipakai. Sambil nyolok. Udah nih. Mudah-mudahan dia nggak goyang lagi ya. Ini kayaknya karena sering ketarik-tarik Bapak dan Ibu. Karena udah berapa kali ketarik-tarik terus dan copot dia. Nah, mungkin itu yang menyebabkan ini ya, menyebabkan kendor. Nah, Bapak dan Ibu, jadi pertama yang sudah kita lakukan kemarin, kita sudah merumuskan topik ya, dan topik-topik itu sudah kita buat menjadi judul-judul karya tulis yang akan menjadi judul kita. Ya. Kemudian yang kedua juga sudah Bapak dan Ibu lakukan mengumpulkan bahan dan data. Kemarin sudah kita bahas ya, mengumpulkan bahan dan data itu bisa dari mana saja. Ayo kita bahas lagi deh sekarang. Bapak dan Ibu, poin nomor 2 ini. Oke, berarti beras ya. Kalau Serina kena. Oke, udah. Nah, Bapak dan Ibu untuk poin nomor 2 ini ya, mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan. Pertanyaan saya, bahan dan datanya dapat dari mana aja?
Dari mana aja? Konsekuen. Ya, dari Google Scholar katanya. Terus, dari jurnal kata Bu Linda. Terus, apakah cuma dari internet, Bapak dan Ibu? Apakah cuma dari internet kita bisa mendapatkan bahan dan data? Tidak, Bu. Nah, enggak ya. Konsekuen, Bu. Dari mana? Hari Jumat. Nah, kan bisa dulu. Dari wawancara bisa nggak sih, Bu? Nah, dari wawancara bisa dong. Namanya preliminary research. Research awal. Jadi Bapak dan Ibu itu melakukan riset awal sebelum riset yang beneran untuk mendapatkan informasi awal untuk bahan kajian pustaka Bapak dan Ibu atau bahan kajian latar belakang masalah Bapak dan Ibu. Contoh ya. Contoh Bapak dan Ibu itu rumusan masalahnya adalah apakah pemanfaatan pojok membaca itu bisa meningkatkan minat baca peserta didik pada kelas rendah di -1 pagar alam. Nah, contohnya seperti itu. Berarti Bapak dan Ibu itu perlu data tentang minat baca anak -1 pagar alam. Betul ya? Betul kan? Kita mesti ada data bahwa oh iya minat baca anak kelas 1 pagar alam itu masih rendah. Apakah boleh pakai pendapat kita saja Bapak dan Ibu? Tidak, Bu, tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak, Bu. Nggak boleh. Menurut pendapat penulis, nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Berarti yang bisa kita lakukan adalah Mewawancarai. betul. Atau Kita tes. bisa wawancara, itu pertama Bapak dan Ibu. Kita bisa mengobservasi. Kita bisa juga menggunakan angket. Kita juga bisa menggunakan telaah dokumentasi. Dokumentasi misalnya kita datang ke perpustakaan, kita lihat data siswa yang berkunjung ke perpustakaan itu sehari berapa orang. Itu udah merupakan data. Bisa kita pakai untuk dasar bahwa minat baca siswa kelas 1 -1 pagar alam rendah. Bisa ya? Itu telaah dokumentasi 1. Kalau wawancara, siapa Bu, Pak yang kita wawancarai untuk mendapatkan data tentang rendahnya minat baca siswa? Minat baca siswa -1 pagar alam. Pegawai perpustakaan. Pendidik. Petugas perpustakaan, oke, ada lagi? Siapa kira-kira yang punya kapasitas untuk menjawab kalau kita wawancarai? Siapa? Guru kelas. Wali kelas, petugas perpustakaan, guru kelas jika dimin, wali kelas perpustakaan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu. Gurunya ya, gurunya. Karena gurunya yang melihat apakah anak-anak itu baca di pojok baca, apakah anak-anak pada jam istirahat itu suka ke perpustakaan, begitu ya, mungkin gurunya. Selain gurunya, siapa lagi? Bisa nggak kita wawancarai siswanya, Pak, Bu? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Bisa kan? Bisa kan? Kita wawancara siswa, kamu suka baca nggak? Kamu suka baca buku apa sih? Berapa buku sih yang dibaca dalam seminggu? Misalnya. Oh, nggak pernah, Bu. Saya hobinya, saya cuma main game aja, misalnya katanya. Nah, itu merupakan data, Bapak dan Ibu. Wawancara. Hasil wawancara. Ya. Bisa nggak kita pakai angket, Bapak dan Ibu? Bisa. Ya, Bisa, tapi Bu. disesuaikan ya. Sesuai. Disesuaikan. Kalau misalnya untuk peserta didik, angketnya angket yang tertutup saja. Tertutup itu maksudnya yang mereka bisa jawab cuma dengan ya dan tidak. Ya, contohnya kalimat pertanyaannya itu, apakah kamu suka membaca? Nah, jadi tinggal dia jawab ya, tidak. Apakah kamu suka membaca buku selain buku pelajaran? Nah, tinggal dia jawab aja ya atau tidak. Apakah kamu sering memanfaatkan pojok baca di sekolah? Ya dan tidak. Nah, seperti itu ya. Kalau memang untuk anak-anak peserta didik yang kelas rendah, kalau misalnya anaknya anak aliyah, ya mungkin dia sudah bisa pakai angket yang lebih kompleks ya, pakai pertanyaan-pertanyaan terbuka. Misalnya, apa buku favorit kamu
gitu. Berapa kali dalam sebulan kamu beli buku? Kenapa kamu suka buku itu? Apakah kamu sering menulis puisi, menulis review dari hasil bacaan kamu? Menurut kamu penting apa enggak sih membaca? Nah, kayak gitu bisa dibuat dalam bentuk gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kesimpulannya, kalau memang data itu tidak ditemukan di internet, misalnya data lokal ya, data tentang sekolah Bapak dan Ibu, ya datanya dicari sendiri aja, ya pakai preliminary research namanya atau riset awal, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu yang kita lakukan nih. Saya mau ini nih meneliti tentang minat baca. Oh saya bikin dulu nih preliminary research-nya. Saya wawancarai siswa saya, ya kan? Saya wawancarai gurunya. Kalau perlu saya tanya orang tuanya boleh juga ya. Kayak gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat kita mengumpulkan bahan dan data. Ya. Wawancara pun nggak mesti langsung, wawancara bisa via telepon ya Bapak dan Ibu. Angket juga tidak harus langsung. Angket sekarang kita punya Google Form di mana kita bisa share link saja ya. Datanya udah bisa kita terima dimanapun kita berada. Jadi sangat gampang Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan bahan dan data sekarang ya. Tidak perlu, kalau zaman dulu kan angket dikirim, ditulis, dikirim ulang ke pos begitu ya. Kalau sekarang nggak perlu, kita sudah ada G-Forms, sudah ada wawancara via telepon, sudah ada WhatsApp dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, kita sudah dapat bahan dan data, kita tahu penelitian kita tentang apa. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengembangkan outline Bapak dan Ibu ya. Ada yang sudah tahu outline itu apa? Apakah maksudnya outline itu? Apa tuh outline? Bapak dan Ibu? Kerangka. Ya, kerangka atau garis besar ya. Jadi kalau outline itu kan biasanya kita bikin draft ya. Jadi draft secara umum dulu, highlight-nya dulu, poin-poin pentingnya dulu ya. Itu namanya outline. Nah, kenapa kita perlu outline? Nanti kita lihat ya. Bagaimana bentuk outline yang baik dan lain sebagainya. Kalau sudah ada outline, kita akan lebih mudah menulis, tidak kemana-mana, tidak melebar topiknya kemana-mana. Kenapa? Karena kita akan menulis sesuai dengan outline yang sudah kita rumuskan. Nah, itu gunanya bikin outline dulu sebelum mulai menulis, Bapak dan Ibu. Kalau nggak punya outline, nanti terlalu lebar kemana-mana kita bahasnya ya, karena menulis itu kadang kita pengen menyebutkan segala sesuatunya. Kadang kita menjelaskan apa saja kita masukkan ke situ ya. Terutama bagian mengutip literatur review, nanti apa-apa yang nggak penting kita masukkan. Itu kalau kita tidak punya outline. Tapi kalau kita sudah punya outline, kita akan disiplin cuman menuliskan apa yang sudah di-outline-kan. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat outline sederhana untuk kerangka tulisan? Kenapa perlu outline? Nah, jawabannya ini Bapak dan Ibu. Kenapa sih kita perlu outline? Perlu ada garis-garis besarnya dulu. Karena biasanya kita itu banyak sekali data kita, banyak sekali kutipan kita, banyak sekali masalah dan ide-ide yang pengen kita tuliskan dalam tulisan kita. Makanya kadang-kadang kemana-mana tulisan kita nggak fokus, tidak spesifik. Ntar kutipan ini yang nggak penting-penting itu dimasukkan. Kadang-kadang juga terlalu panjang, Bapak dan Ibu ya. Kadang bagian literatur review-nya terlalu panjang, lebih panjang dari bagian temuan dan pembahasan. Kan itu lucu ya. Harusnya temuan dan pembahasan lebih besar porsinya daripada bagian-bagian lain ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu salah satu cara kenapa kita perlu membuat outline dulu sebelum memulai menulis. Ya betul kata Ibu Ayu dan teman-teman ya. Outline itu kerangkanya, highlight-nya. Jadi kalau manusia itu kan ditopang oleh kerangka ya, makanya dia bisa tegak, maka tulisan juga perlu kerangka supaya KTI kita menjadi lebih terstruktur, sistematis, tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana, fokus ya. Nah, apa itu outline? Jadi outline itu kerangka karangan dalam suatu karya tulis atau rencana penulisan yang memuat garis besar. Nah, garis besar ya. Jadi bukan yang spesifik-spesifik, tapi secara umum saja. Highlight saja dari suatu karangan yang akan ditulis. Garis besar ini bisa berupa rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Nah, Bapak dan Ibu ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa outline itu
Outline itu kerangka dasarnya, begitu ya. Nah, dari sinilah kita akan mulai menulis. Ini juga yang menjadi patokan kita ya, patokan kita dalam nanti menuliskannya dalam bentuk KTI utuh, Bapak dan Ibu. Ini bagaimana contoh kita membuat KTI dengan didahului dengan outline terlebih dahulu ya. Kita bikin secara sistematis Bapak dan Ibu ya. Bab 1 ada pendahuluan, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, kemudian satu latar belakang masalah, 1-2 rumusan masalah, 1-3 tujuan penelitian, 1-4 manfaat penelitian. Bapak dan Ibu sebetulnya tidak harus 4 ini ya, bisa lebih sebetulnya. Pendahuluan itu juga bisa kita masukkan yang lain-lain kayak sistematika penulisan gitu, itu bisa masuk ke situ. Tetapi pada umumnya yang paling utama itu yang 4 ini ya. 4 ini yang biasanya kita selalu ada gitu dalam setiap sistematika, baik itu kita mengirim ke jurnal, baik itu laporan hasil penelitian ataupun artikel ilmiah populer ya. Nah, jadi seperti ini bentuk outline-nya. Kemudian bab 2 kita tulis tuh kira-kira apa sih, poin-poin apa sih, konsep apa sih yang mau kita bahas pada bab 2 ini. Nah, tentu saja ini dikaitkan dengan rumusan masalah yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Ya. Jadi kalau bab sebelumnya itu menjelaskan masalah tentang tentang rendahnya minat baca. Nah, berarti tinjauan pustakanya itu juga harus membahas tentang baca, faktor-faktor yang menentukan minat baca peserta didik, kemudian mungkin studi tentang literasi membaca atau minat baca peserta didik, dan lain-lain yang terkait ya dengan rumusan masalah kita. Termasuk kalau misalnya dalam rumusan masalah itu kita menyebutkan pojok baca, misalnya strateginya melalui pojok baca. Apakah pemanfaatan pojok baca bisa meningkatkan minat baca peserta didik di lingkungan Min1 Pagar Alam. Nah, misalnya seperti itu. Oh, berarti dalam tinjauan pustakanya perlu juga kita jelaskan konsep pojok baca. Pojok baca itu apa? Ya, apa yang dimaksud pojok baca? Apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat pojok baca dan lain-lain ya. Nah, contohnya ini tentang TIK nih, tentang TIK. Jadi semua isi tinjauan pustakanya itu yang terkait dengan TIK itu sendiri. Biasanya ditambahkan dengan ini Bapak dan Ibu ya, kerangka pikir ya, tapi kerangka pikir ini optional ya. Banyak juga kok yang tidak pakai kerangka pikir ya. Tapi biasanya untuk paper-paper atau skripsi, tesis, disertasi itu ada kerangka pikirnya. Tapi kalau untuk KTI kita tidak mesti ada kerangka pikir ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa pada bab 2 itu kita juga perlu menyebutkan penelitian terdahulu atau previous study. Jadi salah satu bahan yang kita perlukan itu adalah kita mencari kira-kira studi-studi mana saja yang sudah pernah dilakukan terkait dengan variabel penelitian yang kita akan teliti Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mau menuliskan tentang literasi membaca, Bapak dan Ibu bisa kutip artikel saya yang kemarin tuh tentang indeks membaca peserta didik ya. Bisa. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi kita merujuk pada penelitian sebelumnya. Saya pada saat menulis tentang indeks membaca itu merujuk pada penelitiannya Pak Solihin tahun 2016. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kita itu selalu merujuk pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Pertanyaannya Bapak dan Ibu ya, apakah penelitian yang kita kutip itu hanya penelitian yang hasilnya itu sesuai dengan hipotesis penelitian kita atau enggak? Atau boleh saja yang tidak sesuai. Jadi maksudnya tuh yang kita kutip itu apakah hanya yang sesuai saja? Contohnya sesuai itu kita kan mau cerita tentang pemanfaatan pojok baca terhadap meningkatnya minat baca nih. Nah, ada beberapa penelitian yang hasilnya itu positif. Positif nih bahwa pojok baca bisa meningkatkan minat baca. Tetapi ada juga penelitian yang negatif, Bapak dan Ibu. Negatif itu maksudnya penelitian dia itu
membuktikan bahwa tidak ada peningkatan minat baca walaupun anak sudah menggunakan pojok baca. Nah, gitu. Itu yang maksud saya penemuannya hasilnya negatif gitu. Nah, pertanyaannya, nah, tuh, boleh nggak tuh yang bertentangan? Kayak tadi kan, oh ternyata nggak ada pengaruh penggunaan pojok baca itu, gitu. Ya, boleh yang positif atau negatif. Dimasukkan semua negatif dan positif tentang minat baca, boleh yang tidak sesuai. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan cuma memasukkan yang kita yang sesuai dengan kepentingan kita aja ya. Kenapa? Karena saat kita meneliti kita nggak boleh punya kecenderungan Bapak dan Ibu. Kita itu kan harus objektif nih. Kita mau neliti apakah pojok baca itu punya pengaruh terhadap peningkatan minat baca. Tapi kan kita nggak boleh serta-merta apa ya maksudnya? Serta-merta di awal penelitian itu langsung ngejudge bahwa oh iya pasti ada pengaruh. Kan nggak boleh seperti itu ya. Penelitian itu kan harus objektif, harus netral dan harus objektif. Makanya dalam memasukkan literatur reviewnya juga harus netral ya. Jangan cuman yang oke-oke saja yang dimasukkan, tapi penelitian sebelumnya yang juga tidak oke, tidak support, tidak mendukung hipotesis kita juga kita masukkan ya. Jadi itu untuk referensi bahwa oh iya ternyata ada juga penelitian yang menyebutkan tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya penggunaan pojok baca ini terhadap peningkatan minat baca. Ya, nah itu tetap kita masukkan dalam penelitian terdahulu Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh outline-nya seperti itu Bapak dan Ibu ya, kira-kira seperti itulah. Jadi kita masukkan apa-apa saja yang perlu dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Kemudian, nah kita lanjut ke metodologi penelitian. Apa saja yang perlu kita masukkan? Ini kurang lebih ya, kurang lebih itu maksudnya ada beberapa yang berbeda-beda sistematikanya, tapi kurang lebih ini yang perlu kita masukkan dalam metodologi. Pertama, waktu dan tempat penelitian. Kemudian ada juga yang menyebutkan ada waktu, tempat penelitian, dan jadwal. Nah, gitu ya. Waktu, tempat, dan jadwal atau rundown penelitian bisa juga seperti itu. Kemudian metode penelitian. Ada juga yang menyebutkan pendekatan penelitian atau jenis penelitian. Ya. Kemudian teknik pengambilan sampel. Ya, kalau misalnya sampelnya itu kita ambil misalnya ada juga sebelum sampel itu ada penjelasan tentang populasi, Bapak dan Ibu ya. Jadi populasi dan sampel. Nah, jadi populasinya siapa, kemudian yang diambil jadi sampel siapa, itu dijelaskan Bapak dan Ibu ya. Hipotesis adalah dugaan sementara. Ya, boleh. Betul Bapak ya. Jadi hipotesis itu kan namanya juga hipotesis ya. Hipotesis itu cuma dugaan kita aja, tetapi tidak serta-merta kita menganggap hipotesis kita itu pasti betul ya. Bisa saja penelitian itu kok justru hasilnya nggak ini ya, nggak berpengaruh ya, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Bukan berarti penelitian Bapak dan Ibu itu gagal ya. Jangan merasa gagal kalau misalnya hasil penelitiannya itu negatif. Karena sebetulnya dalam penelitian itu kita boleh saja hasilnya negatif, yang nggak boleh itu kita bohong. Bohong itu dalam artian datanya itu kita manipulasi sehingga hasilnya positif. Jadi biar bagus nih, biar rekomendasinya juga saya bisa rekomendasi yang bagus-bagus. Nggak perlu seperti itu ya, karena penelitian itu ya tidak mesti harus positif hasilnya, ya. Kalaupun misalnya hasilnya negatif ya kita bisa kasih di rekomendasi apa kira-kira hal yang perlu diperbaiki dalam penelitian berikutnya. Begitu ya. Kemudian teknik pengumpulan data. Soalnya saya juga pernah pengalaman waktu itu menulis hasil yang negatif Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau nggak salah penelitian tentang dampak pelatihan terhadap kompetensi penyuluh agama Islam non PNS. Waktu itu kan cukup masif ya pelatihannya ya. Ada beberapa aspek yang negatif Bapak dan Ibu. Walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya negatif, banyak juga yang positif. Tetapi ada beberapa aspek yang negatif Bapak dan Ibu, ada beberapa aspek yang tidak terlalu baik gitu. Setelah dievaluasi. Nah, nggak apa-apa walaupun kemudian pada saat direview ya, itu dipertanyakan sama reviewernya. Kenapa ini bisa negatif tuh kenapa? Apakah ada yang salah di mana? Dijelaskan saja secara lebih rinci. Nah, seperti itu ya, ada semacam
pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, pertanyaan seperti itu ya harus kita jawab dengan sebaik-baiknya, karena kita itu harus memaparkan hasil penelitian itu apa adanya mungkin ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, termasuk di dalamnya kita masukkan instrumen penelitian ya. Dan yang terakhir teknik analisis data. Nah, jadi biasanya poin-poin inilah yang dimasukkan dalam metodologi penelitian ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi kalau, nah saya tanya lagi nih, kalau misalnya penelitian kita itu penelitian literatur misalnya, tetap perlu skema seperti ini nggak Bapak dan Ibu? Metode penelitian dijelaskan, teknik pengambilan sampelnya, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, perlu semuanya nggak? Ya, kata Pak Bambang tetap perlu. Tapi kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Maksudnya gini, kita sesuaikan. Metode penelitian kita udah tahu ya, waktu dan tempat penelitian ya kapan kita menelaah dokumentasi tersebut, tempat penelitian juga misalnya kita di Perpustakaan Nasional misalnya ya. Kemudian metode penelitian kita melakukan studi literatur atau penelusuran literatur atau penelusuran pustaka ya. Kemudian teknik pengambilan sampel, kalau memang tidak ada sampel ya tidak usah kita buat ya. Tidak usah kita buat, kan kita memang tidak menggunakan sampel ya, kita menggunakan literatur. Kemudian teknik pengumpulan data kita juga tahu bahwa kita menggunakan dokumentasi. Nah, jadi disebutkan saja apa saja yang menjadi dokumentasi, misalnya sumber regulasi, kemudian buku apa saja gitu ya, kemudian penelitian-penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. Teknik analisis data, apakah data itu disajikan secara dianalisis secara bagaimana gitu. Ada cara menganalisis data kualitatif Bapak dan Ibu ya. Jadi pertama data-datanya itu direduksi, kemudian di display ya, ditabulasi kalau perlu. Nah, itu cara-cara untuk menganalisis data kualitatif ya. Kemudian nah itu dalam metodologi. Mohon lagi menada ganjar gangguku. Baru kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan ya Bapak dan Ibu ya. Dalam hasil dan pembahasan ini, nah apa saja nih hasil kita itu kita masukkan. Uji validitas dan reliabilitas itu tidak harus ada ya. Kalau misalnya memang sampel kita besar, biasanya ada uji validitas. Tapi kalau misalnya tidak apa-apa ya. Tidak semua penelitian itu harus ada uji validitasnya dan reliabilitasnya. Tapi kalaupun ada banyak tekniknya menguji validitas dan reliabilitas itu ya. Tidak mesti pakai SPSS, tapi juga bisa menggunakan cara-cara lain Bapak dan Ibu ya. Jadi pada hasil dan pembahasan ini utamanya adalah apa saja gitu yang menjadi hasil dan pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya masalahnya ada 2, hasilnya ada 2. Ya. Anggur turun hilang 100 terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi ya. Terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Ya Pak? Ada yang nanya ya? Data yang besar itu berapa range-nya Bu? Oke. Jadi Bapak dan Ibu biasanya kalau misalnya kita menggunakan sampel misalnya ya, sampelnya itu 100. Nah, itu sudah termasuk data yang besar. N sama dengan 100. Nah, itu termasuk sudah besar ya. Atau lebih dari itu. Nah, itu perlu uji validitas dan reliabilitas ya. Supaya memang kita yakin bahwa instrumen yang kita pakai itu betul-betul valid. Ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau kurang dari situ tidak terlalu perlu ya, apalagi kalau misalnya kita menggunakan teknik kualitatif itu tidak perlu. Biasanya untuk yang kuantitatif, instrumennya itu diuji cobakan ya, diuji validitasnya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk instrumen itu ada beberapa pilihan ya Bapak dan Ibu ya. Pertama, kita menggunakan instrumen yang sudah jadi atau namanya ready-made. Nah, instrumen yang ready-made. Untuk instrumen yang ready-made itu tidak perlu diuji validitasnya. Tidak perlu diuji reliabilitasnya. Karena dia biasanya instrumen yang sudah baku itu memang sudah bisa digunakan untuk penelitian. Misalnya
kita pakai apa ya contohnya penelitian yang instrumen yang sudah ready made ya. Kita meneliti kompetensi guru misalnya. Oh, kita mau pakai apa Bapak dan Ibu instrumen untuk menguji kompetensi guru misalnya. Yang sudah ada. Ada nggak instrumen untuk menguji performa guru gitu? UKG atau AKG ya, bisa juga. Nah, hasil AKG itu bisa dijadikan instrumen ya, instrumennya AKG gitu ya. Nah, itu nggak perlu kita uji lagi ya, soal-soalnya dan lain sebagainya itu nggak perlu kita ujikan lagi gitu. Tetapi kalau jenis instrumennya adalah jenis instrumen yang kedua, yaitu instrumen yang self-made namanya ya, self-made. Kalau tadi kan ready-made, kalau yang kedua self-made, dibuat sendiri sama penulis. Nah, itu biasanya yang perlu uji validitas, Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi ya, jadi yang perlu uji validitas pertama kalau range-nya, kalau N-nya besar, kedua kalau instrumennya memang instrumen yang self-made. Self-made itu kita buat sendiri instrumennya ya. Kita adaptasi sendiri, kita ngelihat contoh-contoh instrumen, terus kita buat instrumen kita sendiri. Nah, itu perlu kita ujikan validitasnya ya. Salah satu cara menguji validitas yang paling gampang itu adalah kita meminta pertimbangan expert atau expert judgment. Jadi kita memberikan instrumen kita itu kepada expert yang berkompeten, kemudian kita meminta saran dan masukan. Nah, itu namanya content validity ya, content validity yang kita mintakan dari para expert. Itu bisa kita lakukan Bapak dan Ibu ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti ini outline yang bisa kita gunakan untuk mulai menulis Bapak dan Ibu. Jadi gunanya apa? Kita nggak akan kemana-mana nih, cukup ini aja yang kita buat dalam bentuk tulisan. Hasilnya ya itu aja. Tinggal kita kembangkan saja menjadi sebuah tulisan secara utuh gitu ya. Nah, untuk memulai menulis jangan lupa kalau misalnya diibaratkan tubuh manusia ya, kita itu harus membuat tulisan kita tuh proporsional. Punya kepalanya, punya batang tubuhnya atau bodinya, dan yang terakhir ada kakinya. Dan itu harus proporsional. Coba Bapak dan Ibu lihat, kalau porsi tubuh manusia tuh yang paling besar bagian mana? Batang tubuh. Ya. Jadi batang tubuh itu harus porsinya paling besar. Makanya suka ada persentase ya. Ya Bapak dan Ibu ya, persentasenya macam-macam, tapi kira-kira 20 60 20 60 20. Nah, seperti itu ya. Betul nggak? 6. Betul ya? 20 60 20 bisa seperti itu, atau 25%, kepalanya 25%, kemudian batang tubuhnya 50, kakinya 25%. Nah, itu juga cukup proporsional. Jadi jangan terlalu panjang di bagian pendahuluannya itu. Kadang-kadang kita tuh panjang banget di bagian pendahuluannya ya, sampai-sampai semua kutipan tuh ada dalam bagian pendahuluan. Perlu juga bagian pendahuluan, bagian latar belakang itu. Kalau menulis PTK siklus 1 dan 2 di bab berapa, Bu? Di bagian isi, Pak. Batang tubuh ya. Kalau babnya, bab berapa Bapak dan Ibu? Kalau siklus 1 dan 2 di bab berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang sudah pernah menulis PTK? Bab berapa? Ya, bab 3 ya. Ada yang berbeda pendapat? Belum pernah, Bu, bab pembahasan. Oke, ada lagi? Nanti kita lihat ya contoh PTK ya, Pak ya. Bagaimana sih sistematika PTK ya? PTK itu hasil penelitian. Oke.
Kalau penjelasan teknis setiap siklus di bab 3. Oh ya. Terima kasih Ibu Nova. Jika hasil siklus di pembahasan, jika cara siklusnya itu di metode. Ya, jadi cara siklusnya ada di bagian metode. Kalau hasilnya itu di pembahasan. Nah, itu lebih jelas lagi ya Bu Leni menjelaskan Pak Bambang ya. Oke. Ini kayaknya udah dijelaskan ya. Unsur-unsur. Ini kalau review. Ini saya skip-skip aja ya, karena Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri sebetulnya ya. Kita ini juga sudah kita bahas ya. Ada yang pernah mendengar kata-kata ini nggak Bapak dan Ibu? State of the art. Apa sih itu state of the art? Jadi dalam menulis itu katanya harus ada state of the art. Ada yang tahu apa sih state of the art itu? Maksudnya apa tuh? Kalau kita baca definisinya bahasa Inggris lagi ya. Ada yang bisa memahami apa sih state of the art? Kok kayaknya banyak banget yang menyebut-nyebut state the art dalam KTI gitu, dalam penulisan. Nah, itu contohnya state of the art. Apa sih maksudnya Bapak dan Ibu? Jadi Bapak dan Ibu, pada saat kita mengutip ya, pada saat kita mengutip berbagai sumber, itu kita diharapkan tidak cuma menyebutkan saja. Nah, tidak cuma menyebutkan bahwa Samsul 2017 ya, itu menyebutkan bahwa ini dan itu didukung oleh atau relevan dengan penelitiannya siapa gitu, Maryam 2022. Nah, misalnya seperti itu. Kalau kita pakai cara seperti itu, kita mengutip ya, namanya mengutip. Nah, tetapi sebetulnya dalam karya tulis ilmiah itu kita diharapkan tidak cuma mengutip Bapak dan Ibu, tetapi mensintesiskan. Mensintesiskan itu maksudnya dari seluruh kutipan-kutipan itu bisa kita, apa sih Bapak dan Ibu, mensintesiskan itu apa sih? Apa ya bahasanya ya? Jadi seluruh kutipan itu bisa kita sintesiskan Bapak dan Ibu. Apa sih maksudnya mensintesiskan? Jadi tidak cuma dipaparkan saja ya, penemuan si ini, temuan ini gitu ya. Tapi kita sintesiskan itu udah di atas mengutip Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa jadi penelitian-penelitian itu kita ramu sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah kesimpulan baru. Nah, itu mensintesiskan. Tapi kesimpulan barunya ini adalah kesimpulan punya kita berdasarkan kutipan-kutipan yang tadi kita sebutkan. Nah, itu namanya state of the art. Jadi kita diharapkan tidak cuma mengutip kata ini begini, kata itu begitu, kata yang lain lagi begini. Nah, tidak cuma begitu, tetapi kita simpulkan sama-sama, kita analisis sama-sama semua kutipan-kutipan itu, sehingga nanti akan membentuk sebuah kesimpulan baru yang
penting gitu ya, sebuah kesimpulan baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari pendapat-pendapat tersebut apa gitu, kesimpulannya itu apa. Nah, itu namanya state of the art ya. Dan itu perlu kita lakukan pada saat kita mengutip banyak sumber, Bapak dan Ibu. Dirangkum. Jadi state of the art itu dikolaborasikan ya, Bu. Nah, bisalah disebut dikolaborasikan ya. Bahasanya itu disintesiskan ya. Dirumuskan kembali dengan gagasan awal penulis tadi ya, dirangkum. Walaupun kita tidak menyebutkan gagasan kita sebetulnya ya. Kita tuh menyatakan apa adanya, fakta di lapangan seperti ini, datanya seperti ini, kemudian kita analisis, kita simpulkan. Nah, itu ya, state of the art itu seperti itu. Jadi tidak cuman kita menyebutkan, oh kutipan ini begini, kutipan itu begitu, kutipan itu enggak cukup sampai di situ ya. Jadi memang harus ada state of the art-nya. Ya, tidak semuanya butuh hipotesis Bapak dan Ibu ya. Jadi hanya untuk yang eksperimen saja biasanya memang membutuhkan hipotesis. Jadi ini nih Bapak dan Ibu, poin terakhir ini penting nih ya menurut saya ya. Jadi kalau kita ngelihat karya-karya tulis ya, terutama pada saat menguji atau pada saat apapun ya bentuk karya tulisnya ya, laporan latsar kah gitu ya, atau laporan PTK guru dan lain sebagainya, itu biasanya nanti kita cek ya, apakah mulai dari permasalahan itu sinkron dengan kesimpulannya. Kalau permasalahan yang diambil itu 3, betul nggak kesimpulannya 3 juga? Atau kurang? Kemana satu lagi itu nggak terjawab berarti ya? Atau kemana? Nah itu dipertanyakan. Jadi harus sinkron. Judulnya betul-betul mencerminkan isinya, latar belakang masalahnya itu juga mencerminkan rumusan masalah yang akan dipecahkan, kemudian hasilnya menjawab dari permasalahan yang sudah dirumuskan. Jadi sinkron dari awal sampai akhir tuh nyambung ya Bapak dan Ibu ya. Termasuk kesimpulannya itu juga harus mengacu pada rumusan masalah yang sudah kita buat. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, kita sampai jam berapa nih? 12, Bu. Oh, 12 ya. Oh iya, kita bukan hari Jumat ya. Saya pikir hari Jumat ini Bapak dan Ibu ya. Iya betul-betul. Kalau di landasan teori juga kita gunakan iya betul. Nah, kalau di landasan teori Bapak dan Ibu, state of the art-nya boleh kita masukkan pada paragraf terakhir ya. Pada paragraf terakhir. Jadi misalnya kita membahas beberapa konsep. Nah, kemudian kita bahas lagi tuh di paragraf terakhirnya ya. Ada state of the art-nya di situ. Sampai lupa hari saya Bapak dan Ibu ya, ternyata ini hari Kamis, besok hari Jumat ya. Oke, simpulan. Nah, akhirnya kita tiba dalam simpulan dan saran. Simpulan hendaknya singkat, padat, namun penuh arti serta informatif ya. Penuh arti seperti senyum kamu ya Bapak dan Ibu ya. Iya. Sistematika disesuaikan dengan sistematika pembahasan hasil penelitian. Simpulan jangan mengulang data. Nah, Bapak dan Ibu penting ya untuk mengetahui bahwa simpulan itu sudah nggak ada angka-angka ya. Sudah tidak ada tuh namanya angka, oh ini angka sekian, 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 udah nggak ada. Simpulannya apa? Baik nggak? Positif nggak? Signifikan apa nggak? Udah begitu aja ya. Jadi angka-angka itu ya sudah dibahas dalam temuan dan pembahasan. Di situ ada angka-angkanya. Tapi kalau udah simpulan itu udah nggak ada angka-angka lagi ya. Semuanya sudah kesimpulan yang dalam bentuk narasi saja. Ya. Sebaiknya memang simpulan dalam bentuk kalimat, jangan urutan bernomor. Tetapi kalaupun misalnya kita mau pakai bernomor, nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu, it's okay. Tapi memang lebih baik memang dalam bentuk narasi yang paragrafnya itu masuk ke dalam ya. Misalnya dia ada apa? Tapi yang jelas tetap harus menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah dirumuskan pada bab 1. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, saran ya. Saran dapat berupa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Ya. Ada ucapan terima kasih, ada daftar pustaka, daftar rujukan, daftar acuan. Itu yang saya bilang tadi, kalau daftar pustaka harus kita baca dan harus kita kutip kalau daftar pustaka ya. Kalau daftar bacaan itu boleh. Namanya apa ya, daftar bibliografi kalau nggak salah ya.
Nah, itu boleh cuman kita baca tapi tidak kita kutip. Tapi kalau referensi, ya, kalau daftar pustaka, daftar rujukan, daftar acuan memang kita kutip di dalam tubuhnya, tubuh KTI kita. Ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, ucapan terima kasih itu acknowledgement ya, acknowledgement. Biasanya itu ada pada KTI-KTI yang memang apa ya, KTI-KTI yang memang memerlukan untuk ada ucapan terima kasih. Biasanya penelitian. Nah, penelitian itu biasanya ada acknowledgement-nya atau penelitian hibah gitu ya, ada acknowledgement-nya untuk pemberi dana gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu daftar pustaka. 80% harus berumur di bawah 10 tahun ya. Jadi boleh di atas 10 tahun tapi jangan banyak-banyak. Rujukan primer, apa sih yang dimaksud rujukan primer Bapak dan Ibu? Harus di atas 80% rujukan primernya. Ayo, apa yang dimaksud dengan rujukan primer? Apa? Ada yang menjawab? Rujukan pokok, rujukan utama. Rujukan utama seperti jurnal, sumber utama, atau buku babon. Jadi state of the art itu ya. Yang disebut primer itu Bapak dan Ibu dia tangan pertama ya. Ya, itu primer namanya ya. Nah, betul kata Pak Wendy. Jadi bukan kutipan dikutip lagi. Boleh nggak kita ngutip kutipan orang? Jadi sebetulnya dia bukan yang punya kutipan gitu. Boleh, tapi sangat dihindari ya Bapak dan Ibu. Sangat dihindari itu maksudnya gini. Misalnya ya, kita mau ngutip tentang metodologi. Menurut Adi dalam Sugiono, nah itu kan kutipan, dikutip lagi ya nggak? Betul nggak? Boleh nggak seperti itu Bapak dan Ibu? Menurut Adi dalam Sugiono. Menurut Adi dalam Sugiono, menurut Adi 2022 dalam Sugiono 2017, misalnya kayak gitu. Makruh kata Pak Nazori ya. Ya, kayak kumur-kumur saat puasa berarti Pak ya, makruh ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi gini, kita boleh mengutip kutipan dalam kutipan dengan pertimbangan tertentu. Pertama, memang kutipan primernya nggak ketemu. Ya, nggak ketemu, udah dicari, nggak ketemu. Boleh. Tetapi kalau misalnya kondisinya itu, rujukan pertamanya itu, rujukan primernya itu masih ada, masih bisa dicari, ya, masih bisa di-googling, kita tetap cari yang asli. Tetap kita masukkan kutipan aslinya. Walaupun kita ketemunya itu, ketemu kata-kata Pak Sugiono itu di Adi itu. Nggak apa-apa, kita ketemu kata-kata Pak Sugiono di bukunya Adi, tapi kita tetap cari. Ini mana ya sumber aslinya ya, ayo cari sampai ketemu. Kenapa? Karena memang sebaiknya rujukan kita itu rujukan primer. Jadi jangan banyak-banyak. Kalaupun ada betul-betul terpaksa. Terpaksa itu memang nggak ketemu nih sumber aslinya yang mana. Nah, boleh. Ya, makanya tidak boleh banyak-banyak. Karena kenapa? Takutnya pada saat kita mengutip orang yang mengutip lagi, itu sudah ada distorsi-distorsi. Namanya juga kita kutipan orang, kan? Udah berapa kali dikutip orang? Kalau misalnya omongan itu udah dikutip-kutip orang, kadang-kadang bertambah, kadang berkurang Bapak dan Ibu ya, kadang salah. Nah, makanya dihindari mengutip yang sekunder seperti itu. Sekunder ya namanya ya. Jadi kutipan orang yang mengutip orang lain lagi itu kutipan sekunder. Tetapi kalau kita menulis itu idealnya semuanya kutipan primer ya. Minimal lebih dari 80%-nya itu kutipan primer. Ya. Kemudian bagaimana tata penulisannya harus konsisten dan mengikuti panduan. Ya, panduannya panduan mana? Panduannya adalah template yang diterbitkan oleh masing-masing jurnal ya Bapak dan Ibu ya. Kalau
cara mengutip itu ada macam-macam versi Bapak dan Ibu cara mengutip itu ya. Ada yang sistem Harvard, ada yang Vancouver, ada yang pakai notes ya. Coba kita lihat bedanya apa ya. Nah, kalau yang Harvard itu seperti ini nih. Nah, kayak gini Bapak dan Ibu ya. Jadi ngutipnya itu adalah ngutip nama, koma tahun. Nah, Hirasi and Harada, koma 2003. Itu langsung di kutipannya langsung di belakangnya. Nah, itu namanya kutipan apa tadi Vancouver ya. Harvard ya. Nah, ini Harvard. Seperti ini. Sinaga et al 2009. Nah, jadi bisa di awal, bisa di akhir Bapak dan Ibu kutipan itu. Seperti yang banyak kita pakai tuh seperti ini kan kutipannya ya. Ternyata disebutnya Harvard, tapi kalau saya tuh lebih mengenalnya dengan kutipan APA ya, American apa ya? APA tulisannya ya, APA, style namanya. Jadi itu adalah style untuk citasi, penggunaan citasi dengan cara mengutip seperti ini. Sinaga et al 2009. Nah, itu langsung disebutkan kutipannya apa atau dalam kurung di bagian belakang sekali. Ya, seperti ini. Itu gaya APA. Apa? Gaya apa? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau daftar pustakanya itu nama, koma, tahun dalam tanda kurung, kemudian judulnya. Ini judul artikel ya Bapak dan Ibu ya. Sebetulnya ini aslinya harusnya di dalam tanda kutip sepertinya ya. Nanti kita cek ya. Kalau judul itu, judul di dalam jurnal itu ada dua pilihan. Kalau nggak dalam tanda kutip itu di italic. Tapi setahu saya tanda kutip. Coba cek deh. Kalau misalnya ngutip jurnal itu judul artikelnya bagaimana? Nah, jurnalnya baru dimiringkan. Jurnal Farmasi Indonesia itu dimiringkan. Betul nggak? Bisa dicek nggak? Coba kita lihat. Menuliskan daftar pustaka dengan APA style. Betul nggak? Nama jurnalnya yang di italic, nama judulnya di tanda petik. Nih, kalau ada nama buku, bukan nama buku ini ya, iya buku ini kan. Nah, kalau nama buku berarti bukunya yang di italic ya. Tumbuhan obat di Indonesia, Zingiberacea. Nah itu itunya yang di italic. Ada juga yang sistem numerik. Numerik itu dia pakein angka Bapak dan Ibu ya. Ada juga yang seperti itu. Seperti ini nanti dia jadinya. Nah, jadi kutipannya itu di dalam tanda kurung ada angkanya. Misalnya ini, angka 10 sampai 13. Nah, berarti itu kutipan. Nanti kita lihat di daftar pustakanya nomor 10 sampai 13 itu apa sih? Nah ini. Oh, berarti yang nomor 1 tuh bukunya Setia gitu. Yang nomor 2 bukunya Wibowo, nomor 3 bukunya Borkowski. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu namanya pakai numerik. Ada juga beberapa jurnal yang template-nya seperti ini, pakai numerik. Nah, ini nih yang saya sebut tadi ya, gaya APA. Itu kan pada umumnya kita pakai gaya APA ya, American Psychological Association. Nah, ada lagi yang pakai note. Misalnya di UIN itu kan rata-rata mereka pakai note ya. Jadi pakai note itu ada footnote, ada backnote, ada endnote. Nah, biasanya ditempatkan pada bagian bawah ya. Kalau footnote di bagian bawah, backnote itu di samping, endnote itu terakhir pada tiap akhir bab. Nah, itu endnote. Nah, Bapak dan Ibu, sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh kalau ada pertanyaan yang sudah kita bahas dari outline, kemudian cara penulisan. Apa ini? Kalau kutipan dari artikel di internet boleh nggak, Bu? Nah, oke, baik. Bapak dan Ibu, jadi sumber yang bisa kita kutip itu adalah memang pertama artikel yang jelas ya. Maksudnya jelas itu gini. Pertama,
pilihannya itu jurnal. Pilihannya jurnal ya. Kedua, kalaupun bukan jurnal, boleh Pak, boleh. Tetapi dia harus dimuat pada website resmi. Punya lembaga atau organisasi atau perusahaan atau kampus. Begitu ya. Jadi bukan website pribadi. Apalagi blog. Ya, boleh. Kalau itu merupakan website resmi. Contoh ya. Contoh kita itu mau mengutip tulisan dari seorang dosen UGM yang tulisannya itu bukan di jurnal, tetapi ada di webnya UGM. Boleh, Pak ya? Boleh. Jadi kita masukkan siapa penulisnya, kemudian judul artikelnya, dan alamat websitenya. Sama nama lembaga websitenya. Dan diaksesnya kapan. Nah, begitu ya. Jadi boleh ya. Jadi boleh. Nah, biasanya website resmi itu kan dia pakai alamatnya tuh yang resmi ya, kayak misalnya belakangnya tuh pakai go.it. Nah, itu biasanya resmi pemerintah. Ada juga yang pakai .co.id ya. Itu juga biasanya resmi begitu ya. Kemudian kalau yang dari luar kan pakai .com, .goid, .coid. Nah, itu biasanya atau .net. .net juga biasanya kan lembaga resmi. Nah, biasanya seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ujungnya pakai blogspot ya atau pakai wordpress.com. Nah, itu kita hindari karena tidak bisa kita pertanggungjawabkan ya keilmiahannya, kemudian originalitasnya juga tidak bisa kita jamin karena itu kan nggak ada reviewnya, nggak ada reviewernya kalau tulisan-tulisan di blog itu ya. Tetapi kalau di jurnal itu jelas ada reviewernya, sudah valid, sudah tidak mungkin copy paste dari tempat lain gitu ya. Makanya kita utamakan kita mengutip pada sumber-sumber yang jelas, yang asli, yang resmi, ya Pak ya. Oke Bapak. Oke, Bu. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan? Cukup? Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 15 menit ya, 15 menit. Nah, saya pengen dari judul yang kemarin Bapak dan Ibu buat, ya, dari judul yang sudah dihasilkan dari pengembangan tema, ada rumusan masalah juga, kita bikin outline secara individual. Cukup waktunya 15 menit, 20 menit ya. Jadi Bapak dan Ibu buat saja secara individual, kalau pakai laptop langsung di laptopnya saja, ya. Boleh pakai Word, boleh pakai PowerPoint, tapi pakai Word kayaknya lebih enak ya karena kan lumayan panjang ya. Boleh. Kemudian tapi pakai PowerPoint juga boleh deh, nggak apa-apa deh. Bagus juga untuk ditampilkan lebih enak ya. Cukup itu saja Bapak dan Ibu ya. Yang kedua itu nggak usah karena cukup agak repot, tapi yang cukup outline saja. Kita mulai belajar untuk mendraft outline dari KTI yang akan kita buat Bapak dan Ibu. Bagaimana formatnya? Format outline-nya seperti pada umumnya saja, yang seperti ini. Seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi format outline-nya itu kita memakai format yang pada umumnya aja deh. Kayak yang pertama ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 tinjauan pustaka. Nah, Bapak dan Ibu pikirkan kira-kira tinjauan pustaka itu mau memuat konsep apa saja, materi apa saja, kemudian apa ya, variabel apa saja nih yang perlu saya masukkan ke sini sesuai dengan rumusan masalah Bapak dan Ibu. Kemudian metodologi ya, dan yang terakhir hasil dan pembahasan serta bagian penutup. Ya, seperti pada umumnya kalau kita bikin KTI lah ya, terdiri dari 5 bab. Nah, gimana Bapak dan Ibu bisa? Kalau bisa kita pakai emoji dulu dong. Mana nih emojinya nih? Reaction-nya nih.
Nah, Dikumpulnya kapan ya Bu? Soalnya mau ada jam ngajar juga. gini aja, nanti kita kerjakan sekarang saja, ya kita kerjakan sekarang. Kalau memang nanti ada yang sudah selesai, siang nanti mungkin sampel saja Pak ya. Kita sampel aja nanti siapa saja yang nanti mau menampilkan hasilnya. Nanti sisanya bisa dikumpulkan di laman Simpajannya. Seperti biasa aja ya, kita kasih waktu selama +1 atau +2 begitu ya. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil disambi-sambi ya, masih ngajar ya Bapak dan Ibu. Ini juga saya sebentar lagi nih mau ngantar anak ya. Sama Bapak dan Ibu, saya juga punya lumayan banyak kesibukan. Tapi saya yakin teman-teman walaupun sibuk masih bisa kita atur-atur waktunya sedemikian rupa ya Bapak dan Ibu ya. Nggak apa-apa, disambi-sambi saja, ngajar merupakan tugas pokok ya, tetap harus dilakukan dengan baik. Nah, nanti kalau ada jeda kembali, jeda waktu istirahat misalnya ya, atau jeda-jeda waktu anak kita bikin penugasan, bolehlah nanti kita bikin juga penugasan kita ya Bapak dan Ibu ya, begitu diatur aja ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Enggak ada. Jadi tadi sesuai dengan ini ya Bu ya, pokoknya bab Ya, 1 boleh. Bentar ya. Halo? Halo Kak? Ini untuk yang slide ini ada di itu kan Bu, biar bisa nyontek gitu bab 1 apa tadi. Masih Bu. Bapak dan Ibu, nanti saya capture aja ya ini ya. Nanti Boleh saya Bu dikirimkan Bu. Oh, dikirim juga boleh. Nanti saya kirim ke grup ya. Nanti saya kirim lagi ke grup ya, Bapak dan Ibu ya. Saya capture sama saya kirim ke Iya, grup Bu. ya. Capture. Sudah ada kayaknya Bu. Udah ada ya? Iya Bu. Tapi nggak tahu yang di grup versi yang saya revisi nggak ya Pak ya? Saya kirim ulang aja lah ya. Soalnya itu kan yang kemarin kalau nggak salah ya yang di grup ya. Saya Iya, kirim Bu. ulang aja. Saya kirim ulang Iya, ke Bu. WhatsApp ya. Bentar ya. Ini individual Bapak dan Ibu ya, nggak pakai breakout, nggak pakai ini ya, nggak apa namanya, nggak per kelompok Pak. Atau mau kerja kelompok, mau diskusi kelompok? Enak ke kelompok aja Bu. Tetap berkelompok ya? Ya. Mungkin ada satu orang kasih contoh, yang lain mengadaptasi gitu ya. Boleh lah ya. Kita breakout room jadi ya Bapak dan Ibu ya. Oke Bu. Kemarin 5 ya breakout roomnya ya. Bapak dan Ibu kemarin breakout roomnya ada berapa sih? Yuni nggak dapat. Yang nggak Jadi dapat nggak tahu, masuk Bu. aja deh, pilih aja terserah. Oh gitu. Oke. Ya, nah jadi itu sudah saya create 5. Bapak dan Ibu bisa memilih sendiri sesuai kelompok yang kemarin. Tinggal masuk aja, klik join ya. Kalau mau individu boleh ya, kalau mau ini tugasnya memang individu Bapak dan Ibu ya. Tetapi kalau memang Bapak dan Ibu mau diskusi dalam kelompok breakout room, boleh juga. Tetapi tagihannya tetap tagihan individual ya Bapak dan Ibu ya. Kalau mau diskusi boleh, kalau mau nggak usah diskusi juga boleh. Ya, yang penting ngerjain gitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya kirim dulu ya. Saya kirim ke grup apa sih nama grup kita ini? PJJ KTI 2 ya. Oh iya Bu Eltin, baru saya baca ya.
Bentar ya. Oke, kita kerjain dulu Bapak dan Ibu. Masih ada waktu. Oke, saya kirim ulang. Oke, udah masuk ya di grup ya? Baik, Bapak dan Ibu sambil mengerjakan nggak apa-apa ya, kalau judul bebas ya Bu. Oh, judul yang kemarin? Judul yang sudah kemarin kita buat itu loh Bu Krisma, yang kita buat dalam kelompok. Ya, silahkan, boleh dikerjakan. Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu. Bu mau tanya tadi tuh Boleh. suara saya hilang. Oh gitu. Jadi bikin tugasnya itu bikin pendahuluan sama tinjauan pustaka ya Bu? Bikin outline Bu, outline. Bentar ya. Oh. Saya share ulang ya. Iya Bu. Nah, sebentar. Outline saja Bu. Outline itu adalah garis-garis besarnya saja. Nah, ini Bu. Bentar ya. Oh, outline. Outline. Nah, jadi ayo kita mengembangkan outline dari KTI yang Bapak dan Ibu sudah buatkan judul dan rumusan masalahnya. Jadi outline itu seperti ini Bu contohnya ya. Nah, seperti ini contoh outline sederhana. Apa aja sih yang kita nah kayak gini. Nah, begini outline-nya ya. Oh. Tuh. Jadi apa yang kita masukkan dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Udah gitu aja. Oh, apa yang kita masukkan dalam bab 1, bab 2? Oh. Bab 3, bab 4, bab 5 nih. Bab 4-nya apa, bab 3-nya apa. Gitu ya. Oh gitu ya Bu. Kayaknya sama semua ya, kecuali bab 2 dengan bab 4 mungkin kita yang beda-beda ya. Karena Iya, kan Bu. temanya beda.
Ya. Oke, silakan ya. Ya, makasih Dibuat Bu. dulu outline-nya sama-sama. Lama makan kerupuk aku mepet. Ini nih apa? Untuk apa ini? Halo, atau lidah buaya ini? Pacak lidah buaya itu banyak akhirnya. Aplikasi pada rambut wajah. IDM ini ama yang pakainya di rumah aja. Tidak dikembalikan oleh Bu Dea. Ada lagi. Baik.
Ya dari tadi. Karena yang jamnya. Tadi kan di bayangan. Baik Bapak dan Ibu. Udah jam 12 ya? Ya, sepertinya udah jam 12 ya. Bapak dan Ibu, untuk sesi pagi hari ini kita akhiri dulu sesi Zoom-nya. Nanti insya Allah kita masuk kembali pukul 1:30 untuk membahas media publikasi dan RTL ya. Hari ini kita sampai asar lah sampai selesai ya. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan walaupun sampai sore nanti tetap ini ya. Tetap bisa menyempatkan diri Bapak dan Ibu ya untuk mengikuti pelatihan ini dengan baik. Untuk sesi pada pagi hari ini sudah tidak ada pertanyaan ya. Kita akhiri dulu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali 1:30 tepat waktu untuk membahas lanjutan dari materi kita sampai asar nanti ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Dona kita live dulu ya. Ya Bu, Bu ini sesi terakhir untuk yang publikasi Penyusunan. karya tulismia. Tulisan. Penyusunan karya tulismia kita foto bersama dulu ya Bu. Oh iya ya. Kita belum foto ya untuk sesi ini ya. Silakan di on kan kameranya. Silakan on Bapak cam Ibu. dulu teman-teman biar fotonya bagus. Yang belum buka kamera Ibu Riz, Ibu Yeni, Ibu Randa, Ibu Nifta, Edi, Pak Rezeki ya. Yeni, Ibu Mila, kemudian Ibu Eltin. Nah, silakan on kamera dulu ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Ini ada 2 slide ya. Ini slide pertama 1, 2, 3. Numpang ya Pak. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bu Dona. Baik Bapak dan Ibu, kita live meeting ya. Silakan Bapak Ibu bila ingin menggunakan Zoom meeting. Nanti kita ketemu Terima siang kasih ya. Bu Tina materinya hari ini. Sama-sama Ibu. Silakan live. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.